Makanya apa ya, saya sudah bosan lihat yang seksual itu, jadi saya pengen coba hal baru gitu. Kalau ada tata caranya. Mukanya dulu lah, baru kita halal. Ya makanya agama pun ada tata caranya. Kalau udah mau khitbah, ya udah boleh lihat. Tapi kalau belum ya jangan. Udah, daripada bangnya banyak ceramah, banyak kayak gitu, lebih baik nggak usah, diam aja. Saya pengen buka cadarnya dia, Ya, saya pengen jangan lihat. dong. Assalamualaikum Kak. Boleh numpang duduk nggak? Nunggu teman soalnya. Oh iya, silakan. Maaf Kak ya. Oh iya. Ya. Ini Anda silakan. Oh enggak mau. One hour later. Dari mana, Kak? Dari mana? Saya dari Mataram Kak. Saya ini yang anu kemarin ketemu gigi itu. Ya, oh, ketemu lagi di nggak dapat Ya, pegel kaki saya itu. ya. Makanya ini yang ketemu dia segigi dia. Ya. Kayaknya salah orang deh Kak. Lagi dia keluar. Kok ketemu lagi di Pelui, ngapain di sini kemarin? Nggak mungkin salah orang, kopinya itu sama. Enggak Mas, saya aku nggak pernah keseng gigi. Mas nggak pernah Ini. gigi mana Mas? Saya? Oh, di sini sama Mas. cowoknya itu. Temennya atau siapa ini, Mas? Oh, bukan, dia orang. Oh, baru kesini. Iya, kirain ceweknya Mas. Kirain tadi temen atau Kita lagi duduk apa? berdua tadi diskusi terus si mbaknya dan. Apa kan kita di sini, Bang? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa, ya? Asalkan nggak aneh-aneh aja, Bang. Ya. Boleh kenal nggak, Mbak? Ya. Ah, sombong banget, Mbak. Jualnya, jual Bukan. kemarin. Padahal Bukan murim Kak. Ya, padahal kemarin di sini sama siapa pun banyak banget cowok-cowok. Kakaknya fitnah deh kayaknya deh. isinya aja duduk-duduk Enggak, kayaknya salah orang yang mungkin. ngerayu cowok mungkin. Bisa sombong. Kalau sombong itu nanti kamu nggak dapet jodoh. Apa sih Kak? Kayaknya salah orang. Nah, dulu. Kalau nggak sombong kenalan. Enggak masalahnya. Sama nambah sama teman saya ini masa nggak mau. Saya kan juga cari cewek yang Itu banyak nggak cewek. seksoy sih, tapi kayak gini saya penasaran, suka kayak penasaran kayak gitu. Aja. Boleh lihat mukamu nggak? Boleh buka. Enggak. Boleh? Enggak. Boleh dong. Mau. Bang, kayaknya nggak boleh gitu sih, Bang. Hargai Kelewatan juga dia, sih. Bang. Mbak, kalau memang ini sinan aja nama kamu. Kalau merasa terancam sinan, nggak boleh segitu, Bang. Ini kan Bang, mungkin makanya- tata cara dia menjaga aurat yang diberikan sama Tuhan gitu loh. Lemasnya jangan ikut-ikut disebut. Abangnya nggak usah ikut campur dah. Ini Bukan, kita bukan ikut campur, Bang. Cuma kan dia kan wanita. Pasti abang punya ibu kan? Kalau ibu itu kan wanita, ya udah hargai dia juga. Kalau abang hargai ibu abang sebagai wanita, hargai dia juga sebagai wanita gitu. Aduh, kosong kayak gitu mah gua juga nih. Enggak masalahnya kakaknya muslim enggak? Iya. Kakaknya muslim maksudnya enggak? kalau emang kenalan aja. Nggak Lah, perlu sampai kakaknya kan kenalan. muslim masa Oh, nggak tahu tuh? Abang Ya, juga kenalan? tapi saya nggak mau sentuhan mas. Apa kenalan aja sama teman saya. Kita ngomong-ngomong apa? Cuma dia lumpang ya udah. Udah masalahnya kayak gitu tuh, saya juga penasaran, lebih baik ikut sama saya yuk. Enggak. Ikut kafe, ikut mabuk. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh dong, Wak. Ya Allah, lucu. Kamu udah dapat apa tuh kemarin? Kafe. Kemarin banyak ini di kafe nih. Kakaknya Mungkin fitnah. orang seperti ini di kafe. Ya Allah alam ya, nggak tahu. Tapi ya udah kalau emang sekarang lagi di tempat kayak begini ya hargai dia gitu loh, Bang. Nah, jadi saya juga merasa tersinggung sekali sih kalau abang tadi bersikap kayak begitu ke mbaknya gitu. Udah abangnya gak usah ikut campur, abangnya cuma udah dulu doang ngapain Bukan. ikut-ikut kayak gitu. Ya udah, Kalau kita mau silakan. sama dia. Ya udah ngomong aja, asalkan jangan sampai main fisik kayak tadi, paksa orang buka ininya kan, paksa orang buka Nikahnya kan kabeh juga. Iya. Orang udah itikat baik, pakaiannya baik, udah orangnya juga rapi, terus
abangnya yang mau ganggu dengan hal-hal yang tidak. Hargai orang lah. Enggak, saya suka penasaran kalau yang seksual itu udah bosan saya. Saya juga pengen coba hal-hal wanita yang baru kayak gini. Suka penasaran. Kak, emang saya makanan dicoba. Aku udah kalau mau ya Ya, lihat tapi dulu. Udah, nggak usah gini aja, bertanya, gini Kak. aja bang. Kalau mau kenalan aja. Kenalan kan nggak harus ada tangan kan. Ya udah kenalan. Ya, Iya, tapi ya udah gini udah, aja. ini doang. Kayak orang kayak agak nehi gitu loh. Ngapain ya? Kalau kita kalau mau silaturahmi itu salaman. Orang Kayak teleponan gitu. aja kenalan cuma lewat suara. Aduh, kalau kayak gitu udah nggak ada gaulnya kayak gitu. Yang penting kita kenalan kayak gitu silaturahmi bang. Ya gitu. Ya udah ayo. Nggak mau, Ya, Kak. jangan gitu dong bang. Gitu dong. Udah berlebihan Ya memang loh. dia bukan siapa-siapa kita kan, cuma dia sebagai manusia, kita hargai dia sebagai manusia gitu. Sombongnya. Pas coba kacamata Nggak lepas. mau. Jangan gitu dong. Pakai kacamata kayak orang buta dong. Mau pijit ya? Ya, mau pijit. Nggak mau. Kak, bisa sopan nggak? Ya Ini udah, tempat kamu- umum loh. Ya biar tempat umum buat Tapi kakaknya udah nggak sopan sama saya dari tadi. hak saya. Kita juga punya hak loh. Ini tempat umum loh bang, masa nggak malu sih bang? Mbak kalau emang merasa terancam sinian aja Mbak. Ya udah sinian aja mbak. Iya, tapi Bang juga modus dia pengennya cepet. Bukan, Enggak. bukan. Masalahnya kan di sini ada ancaman. Bukan cuma di sini doang. Masa kita harus batasin orang juga? Ini abang motifnya apa bang? Mau buka-buka Ini ya. orang dalam Motif saya itu, saya juga penasaran kayak gini tuh. Apakah dia itu benar-benar cowok atau cewek atau sekedar apa gitu. Makanya apa ya? Saya sudah bosan lihat yang seksual itu. Jadi saya pengen coba hal baru gitu. Kalau Pengen- memang coba Ya tadi orang itu kalau hanya sekedar penasaran dengan Udah berlebihan penasaran kalau dengan dari apa tadi. namanya. Kalau hanya Makanya sekedar juga penasaran temennya dengan kalau kelamin di- Enggak, ya maksudnya kalau udah. memang ini halal Kan kelihatan dari suara, dari bentuk badannya udah kelihatan dia. Jangan dong. Enggak. Ya ya. Sinian mbak, sinian mbak, sinian mbak. bisa Atau pergi. aku suapin ini. Iya. Ini gimana sih maksudnya bang? Halalin aja kalau emang mau ngelihat aslinya bang. Enggak Kan ada cara, ada Harus tata kita lihat caranya. mukanya dulu lah, baru kita halal. Iya, Ya makanya agama pun ada tata caranya. Kalau udah mau khitbah, ya udah boleh lihat. Ya, Tapi boleh. kalau belum ya Kalau jangan. sekedar coba-coba, ya gimana bang ya? Nggak Bukan gitu apa-apa, lah. kita juga mau serius itu kita harus lihat mukanya. Iya, Masa tapi nggak datengin semua orang jalan? tuanya dulu. Tapi kan abang tadi Khitbah itu ada tata caranya, Mas. Ya udah, biar saya itu tidak penasaran bukan. Ya, jangan dong. Ya udah jangan berlebihan dong. nih, Kak. Pergi dah. Saya Jangan keganggu sampai loh kita sama main masnya. main otot aja bang ya. Oh, bukan. Ya, Masih. jangan bang, Kak, dia jangan, udah jangan. berlebihan. Jangan bang. Jual mahal, sombong banget jadi cewek juga kayak gitu. Enggak gini dah bang, gini dah. Kalau emang kita baik mau kenalan ya udah kita sama-sama duduk di sini. Udah ngomong aja kayak biasa. Tapi jangan sampai apa namanya kelewatan caranya ataupun sampai orang yang udah jaga diri terus Apa lu lihat-lihat ya? Ayolah, duduklah, ayo barengan. Ya udah, daripada abangnya banyak ceramah, banyak kayak gitu, lebih baik nggak usah, diam aja. Saya pengen buka cadarnya dia. Ya, Saya tapi pengen jangan lihat. dong. Orang udah jaga-jaga. Mas, Baik-baik, tapi Kak, jangan Kakak sampai kayak mending gitu kayaknya dong. dia udah nggak berlebihan nih, Kak. Pergi dah. Mau kemana sih? Temennya kapan datang ya? Bu? Nggak tahu, Biar aman Kak. di sini, orang-orang yang begini. Kakaknya jangan pergi deh, sumpah. Nanti Kak. Bisa Kita tunggu dan Ya. Kamu saya tunggu, saya sebab mabok. gila banget, sumpah. Ya Allah. Ya, jangan kayak gitu dong, Bang. Jangan diulangi lagi dong. Terserah gua lah, apa mau lu kayak gitu. Ya. Aneh sekali Kasar. Ya Allah. Kak, makasih Kak ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kenapa mau tolongin saya, Kak? Kan saya orang asing gitu. Ya bukan gitu ya, yang namanya seperti kata teman saya tadi ya, perempuan harus dijaga juga. Iya. Jadi kita tidak memandang mbaknya itu siapa, tapi kita pandang mbak itu manusia gitu. Dan manusia itu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, tidak seperti binatang. Dan kebetulan tadi sudah ada di apa namanya, kakaknya ada di depan kita, ya udah kita bantu. Enggak, soalnya banyak kita jumpai, bahkan mungkin kakaknya sering jumpai, banyak banget saudara atau saudari kita yang membutuhkan pertolongan, juga banyak dari kita yang pura-pura buta, pura-pura Iya, iya. tuli, banyak banget sekarang. Padahal membantu itu lah harus tentang Iya, uang. benar. Tapi kita membantu dengan tenaga atau apapun itu bisa, tapi karena
kebanyakan manusia sekarang lebih ke cenderung ke dunia, jadi mereka membantu itu harus uang, sih nggak ada uang nggak bisa Dan bantu. itu balik lagi ke kadar kepedulian perorangan sih gitu loh. Jadi kita mungkin tidak bisa memaksakan itu. Tapi kalau kita berprinsip bahwa selama itu adalah manusia, kita pasti bakalan tolongin semampu kita gitu. Dan apalagi kalau kita lihat dari sisi agamanya yang yang menganjurkan kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Jadi harus kemungkaran seperti tadi, misalkan dia mau menyentuh kakak seperti tadi itu ya itu nggak boleh. Alhamdulillah ternyata masih ada juga orang-orang sekitar peduli. Soalnya juga banyak banget saudari-saudari sekarang yang perempuan-perempuan terutamanya justru kadang mereka kalau diganggu sama cowok-cowok itu mereka kadang banyak yang suka gitu, banyak yang merespon. Jadi padahal perempuan tuh harus kita benar-benar harus menjaga diri kita kan. Perempuan itu adalah perhiasan di ibaratnya, jadi mereka itu mahal gitu. Kebanyakan tapi perempuan-perempuan sekarang itu banyak yang jadi kerikil, bisa diinjek-injek siapapun gitu kan. Kalau wanita yang mahal itu kan hanya orang yang mampu, seperti emas yang disimpan di dalam lemari, hanya orang-orang yang mampu dan mahal yang bisa menyentuh. Beda sama emas yang di luaran sana gitu kan, bisa disentuh-sentuh, bisa dipasang-pasang sama orang. Jadi jarang banget perempuan yang benar-benar ngejaga dirinya sekarang gitu. Kan kebanyakan juga perempuan nyalahin cowoknya, kenapa sih cowok itu nggak bisa jaga mata, padahal kita yang ngundang mereka buat mengganggu kita dari segi pakaian kita. Benar. Ya itu pengundang pertama ya perempuan gitu kan. Karena perempuan kan suatu fitnah terbesar lah, bilang seperti itu. Makanya jadi kakaknya ini dari mana kak? Kalau saya sih dari sini, dari Lombok. Asli Lombok, kakaknya juga asli Lombok. Terus aktivitas kuliah atau gimana kak? Saya masih kuliah di Fakultas Hukum Unram. Kakaknya? Ya masih kuliah di Institut Agama Islam Nurul Hakim. Saya juga kuliah sih kak di WIN. Di mana? WIN Mataram. WIN Mataram. Semester berapa kak? Semester 5 sih kak. Asalnya? Angkatan berarti kita. Asalnya dari mana? Asalnya Aslinya saya Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, asli Jawa Timur, cuma kesini kan setiap orang kan punya proses masing-masing, punya masa lalu. Saya juga punya proses masa lalu. Saya kesini dulu tuh niatnya saya di masa jahiliyah, intinya saya joki motor kak. Sebelum tertutup seperti ini. Sebelum berhijab. Iya, sebelum hijrah bisa dibilang. Alhamdulillah berarti kan. Ya, tapi kesini alhamdulillah dapat hidayah, akhirnya ikut-ikut belajar lah, lebih mendekatkan diri ke agama, terus ikut majelis-majelis, akhirnya bisa mendirikan komunitas-komunitas Islam juga di Lombok ini. Berarti sudah mendapatkan inti daripada doa ihdinas siratal mustaqim. Sudah dapat berarti ya, sudah dikasih petunjuknya. Terus pakai pakaian tertutup kayak gini pas dari Jawa atau pas sudah ke Lombok? Di Lombok. Sudah di Lombok. Iya, di Lombok. Di Lombok ini sebelumnya masih pelan-pelan, yang awalnya pakai celana ganti rok, intinya pelan proses gitu. Kadang kalau saya sendiri mikir kayaknya saya nggak mungkin deh, kayaknya pakai hijab tuh panas gitu, tapi ternyata nggak. Kata orang hidayah itu dijemput, ternyata kata orang hidayah itu ditunggu, ternyata kita yang harus jemput hidayah itu. Iya, kalau udah ada rasa seperti itu harus dilakukan. Mungkin dia hanya merasa misalkan dia merasa ingin berubah tapi nggak pernah mau actionnya berubah, terus kapan? Itu kan harus dilakukan juga. Terus tadi gangguan yang kayak tadi itu sudah biasa dapetin mbak di Lombok? Kalau gangguan seperti itu sering saya jumpai kak, tapi kan tergantung diri saya kita jadi juga. merasa nggak enak jadi warga Lombok jadinya. Enggak. Jadi kayak Lombok gitu. itu karena kan sarang orang-orang kayak begitu semua, jadi banyak juga kan manusia kan banyak karakter masing-masing. Jadi kita harus bisa punya bekal masing-masing untuk menghadapi atau merespon orang seperti itu. Kalau kita meresponnya dengan baik, insya Allah orang itu juga bisa menanggapi atau apalah ya. Intinya tergantung diri kita, kembali ke diri kita. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Yang penting mbaknya juga udah dari secara penampilan udah menjaga diri. Insya Allah orang-orang sekitar pun akan melihat itu, pasti akan menghormati. Mungkin tadi itu segelintir orang aja, segelintir yang hanya sekedar penasaran seperti yang tadi, ataupun itu hanya sekedar alasan doang sih. Ya kak, memang saya rasa juga memang kadang perempuan itu benar-benar harus ngejaga diri, karena tergantung pakaian juga. Kalau mungkin banyak juga cewek-cewek yang terbuka di luar sana, kenapa sih ngeganggunya kayak sampai kelewatan batas banget, disentuh-sentuh gitu, karena yang cewek tersebut yang ngundang mereka juga. Tapi kalau kita tertutup, insya Allah kita mungkin ada yang ngeganggu, mungkin caranya agak lebih assalamualaikum kak, assalamualaikum lebih sungkan lah mereka kalau misalkan melihat orang yang tertutup gitu, timbang orang yang terbuka. Benar, mindsetnya udah bagus, alhamdulillah.